Sedangkan bila ia menerima hadiah dari orang yang diberinya petunjuk itu semata-mata agar terbuka jalan orang itu beramal kepada Allah Ta'ala dengan kebaikan-kebaikan itu. Tujuannya membukakan pintu kebaikan bagi orang yang memberi hadiah itu kepadanya, sehingga ia menerimanya. Dan dengan hadiah itu pula biasanya ia gunakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala agar orang yang memberinya ini mendapatkan manfaat, mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat, mendapatkan ganjaran dari Allah Ta'ala kelak. Yang orang itu sendiri tidak tahu akan hartanya digunakan oleh orang yang beriman itu. Wa fi riwayati Qatadah, kana Habibun fi garin ya'budu rabbahu falamma balagahu habarur rusuli atahum wa azhara dinahu wa qolal ayah. Menurut riwayat Imam Qatadah, Habib An-Nazar sedang berada di dalam gua. Beliau sedang beribadah kepada Allah. Lalu ketika sampai kepada beliau kabar para utusan, maka beliau mendatangi kaumnya, lalu beliau menampakkan keyakinannya. Dan beliau mengucapkan ayat tersebut. Maksudnya mengucapkan ayat tersebut, beliau mengucapkan, Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Makanya ayat ini diucapkan oleh Habib An-Nazar kepada kaumnya. Habib An-Nazar itu berkata, hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu. Dan mereka adalah orang yang mendapat petunjuk. Orang yang tiada meminta balasan, mereka adalah orang yang mendapat petunjuk. Nah, ini bukan pendapat pribadi, tapi ini kalam ilahi. Allah Ta'ala yang menyatakan demikian. Atau bukan pendapat ahli tafsir, tapi telah tertulis di surah Yasin. Dan itu adalah kalimat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pasti lebih mengetahui daripada sekalian makhluknya. Waqala Qatadah. Imam Qatadah berkata, Lamma antaha Habibun inar rusuli wa qala lahum atas'aluna ala hadhir risalati ajran. Imam Qatadah berkata, tatkala Habib telah sampai, maksudnya Habib An-Nazar, tatkala Habib An-Nazar telah sampai kepada para utusan itu, beliau berkata kepada mereka, apakah kalian meminta upah atas penyampaian risalah ini? Jadi Habib An-Nazar bertanya kepada 3 utusan itu, apakah kalian meminta upah atas risalah ini? Dijawab oleh ketiga utusan itu, qalu la walakin naqulu ittabi'un. Para utusan itu berkata, tidak, akan tetapi kami hanya mengatakan ikutlah kalian. Faqala ya qaumi ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Wa yad'unakum ilal huda wa ila tariqin mustaqim. Lalu Habib An-Nazar berkata, wahai kaumku, ikutlah kalian kepada para utusan. Ikutlah kalian kepada orang yang tidak meminta kepada kalian akan imbalan. Para utusan itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk Allah.
dan mereka mengajak kalian kepada petunjuk dan kepada jalan yang lurus. Falamma sami'a qaumuhu dzalika qalu lahu anta kunta muhalifan lidinina wa mutabi'an lidini haula'ir rusul. Lalu ketika kaumnya mendengar ucapan itu, maka mereka berkata kepada Habib An-Nazar, engkau telah menjadi sebagai penentang agama kami dan sebagai pengikut agama para utusan itu. Jadi mendengar ucapan itu, kaum di kota itu memarahi juga Habib An-Nazar, menyatakan ia telah mengikuti para utusan itu, menyatakan bahwa ia termasuk golongan orang yang menentang keyakinan mereka di kota itu. Jadi zaman dahulu itu susah sekali menyampaikan risalah. Kalau berbeda keyakinan bisa disakiti orang, bisa diperangi orang, dan berbagai macamnya. Sekarang kita bersyukur atas diturunkannya baginda Rasulullah, kita bisa beribadah dengan nyaman, bisa beribadah dengan damai, berkat perjuangan Rasulullah. Jadi tinggal bagaimana keinginan-keinginan kita, tinggal bagaimana kemauan kita untuk melaksanakan ibadah itu. Rasulullah telah memperjuangkannya, para syuhada terdahulu telah memperjuangkannya dengan berbagai macam kesulitan, dengan berbagai macam siksaan, dan dengan berbagai macam cercaan dari kaum musyrikin terdahulu. Demikianlah, semoga Allah meringankan hati kita semua untuk beribadah kepadanya. Sadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.